Ya udah, menurut gue dia nggak suka terlalu tipis. Akhirnya alhasil yang baseline yang udah gue buat tadi. Nah nih, hai, jadi gaya rambut ini masih laris di tahun 2021 ini. Coma hair. Nah, jadi simak ya kayak gimana cara gue potongnya. Oke, let's go. Hai, gue Dedi pakai IY, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi gue lagi semangat nih. Nah, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue potong rambut dengan gaya coma hair, teman-teman. Nah, ini informasi nih buat kalian. Jadi, model coma hair ini masih laris di tahun 2021 ini, teman-teman. Nah, informasi buat kalian ya. Jadi di tahun 2020 dan 2021 ini adalah masa transisi di mana peralihan atau pergeseran gaya rambut yang sebelumnya ke gaya rambut yang baru. Nah, kebetulan yang sedang tren adalah ke arah-arah Korea atau yang lebih ke arah-arah natural, kayak gitu, yang lebih ke arah natural look. Jadi ya bisa dibilang ini adalah masa transisi antara perpindahan gaya rambut sebelumnya dan gaya rambut yang baru. Nah, salah satunya adalah gaya coma hair kali ini yang diadaptasi dari gaya Korean hairstyle. Itu sih baru opini gue ya, belum tentu benar ya. Ya, yang gue perhatiin sih kayak gitu, gejala-gejalanya kayak gitu. Jadi orang-orang sedang merubah gaya rambutnya ke arah itu, yang lebih cenderung ke natural look, nggak klimis kayak gaya rambut sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun kemarin lah ya. Produknya kan pakai pomade, klimis, klasik. Nah, sekarang mungkin orang-orang udah mulai bosen yang klimis atau kelihatan miskin. Enggak, itu kelihatan aja. Yang klimis, sleek, shine. Nah, itu udah bosen dan mungkin sekarang lebih bergeser ke arah natural look atau tampak natural. Jadi kayak nggak pakai produk tapi rambutnya tertata. Jadi produk yang dipakai ya hair powder, matte clay, kayak gitu-gitu ya. Oke, jadi itu informasi buat kalian yang lagi nyimak ini. Dan iya, malah gue nggak jelasin ya kayak gimana langkah-langkahnya. Di langkah awal tadi ya, jadi gue ceritain ya kayak gimana cara gue potongnya. Nah, jadi di langkah awal tadi udah gue parting, teman-teman. Parting adalah membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah, terus dijepit. Polanya V-section, makanya dari tampak belakang partingannya itu, sectionnya itu bentuknya huruf V ya, jadi gue sebut V-section. Setelah gue bagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah, ya udah tinggal gue buat baseline pakai teknik clipper overcomb tadi. Terus lanjut pakai guard nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang, karena gue pengen ada gradasi di bagian samping dan belakang ya, teman-teman ya. Jadi low taper lah, jadi nggak taper banget, nggak ya, yang penting ada gradasinya. Kayak gitu, karena menurut gua customer gua kali ini nggak suka tipis, karena ya udah dia bilang, "Bang, jangan tipis-tipis." Kayak gitu. Ya udah, menurut gua dia nggak suka terlalu tipis. Akhirnya alhasil gua kasih low taper tapi yang low banget. Jadi yang penting ada gradasinya di bagian samping dan belakang gitu ya. Untuk di area samping dan belakang gue buat gradasi atau low taper. Oke? Pokoknya kayak biasanya gue motong coma hair deh, karena ini bukan video pertama kali gue buat coma hair ya. Makanya nih, buat teman-teman yang baru gabung di video ini atau di channel gue, kalian wajib banget cek video-video gue sebelumnya. Dan gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe ya, karena gue yakin kalian pasti paham, ya gak sih? Gue gak mau promo sebetulnya, tapi ya biar gue semakin berkembang, ya gak sih? Berflowers. Oke, teman-teman, lanjut ya. Ntar sebelum lanjut, gue juga terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dari dulu dan tetap setia
mendukung gua sampai saat ini. Thank you berat, thank you banget, dan terima kasih banyak. Berkat kalian gua sudah hampir dan mulai berkembang. Oke. Terima kasih banyak. Lanjut. Jadi bagian samping dan belakangnya udah gua buat low taper. Jadi ada gradasi di bagian samping dan belakangnya. Nah, jadi ini gua ngalusin area transisi antara rambut bawah dan rambut atas. Nah, jadi baseline tadi yang gua mulai di pertama tadi kan gua pakai clipper overcomb. Nah, itu masih patah. Nah, ini gua halusin. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Jadi ngomong-ngomong, udah pada tahu belum sih gaya comb hair tuh kayak gimana? Jadi menurut versi gua, comb hair adalah gaya rambut yang ngebentuk tanda koma di bagian depannya. Jadi kebelah dua dulu, terus ngebentuk tanda koma. Kebelah dua ini nggak harus di tengah-tengah ya. Artinya kebelah dua ini ada area kanan dan kiri, tapi nggak terlalu pinggir belahannya, tapi nggak terlalu tengah juga, dan nggak harus di tengah juga. Yang penting terbelah dua dan ngebentuk tanda koma. Nah, itu udah cukup bagi gua comb hair. Untuk bagian samping dan belakangnya fleksibel, nyesuaiin selera sama kebutuhan juga. Nggak harus tipis atau nggak harus tebal juga. Pokoknya disesuaikan aja gitu, nggak usah terlalu ngikutin yang ada. Kita perlu berimprovisasi dan ya iyalah, masa mau ngikutin yang gaya-gaya jiplak banget, kan bukan follower ya nggak sih, bukan pengikut. Jadi tetap kita ngikutin basicnya, tapi dengan improvisasi yang ada, dengan menyesuaikan selera dan kebutuhannya. Makanya di sini akan ada comb hair versi gua. Dan kalau kalian nanti perhatiin nggak kayak comb hair yang ada, ya iyalah, kan gue buat comb hair versi gue. Yang penting gue ambil intinya, rambutnya kebelah dua dan ngebentuk tanda koma di area depannya. Oke? Paham ya sampai di sini ya. Pokoknya kalau nggak paham, tuliskan aja lah pertanyaan kalian di kolom komentar, teman-teman. Oke? Lanjut ke langkah berikutnya. Jadi kali ini gue lagi motong rambut bagian atasnya. Bagaimana caranya? Bagaimana langkahnya? Yaitu gua belah dulu bagi dua, sisi kiri dan sisi kanan. Terus gua potong sepanjang baseline atau garis dasar yang gua buat di pertama tadi. Nah, kalau teman-teman yang udah lama gabung nih pasti tahu nih apa yang gua maksud baseline. Baseline itu garis dasar ya teman-teman, atau disitulah area dimana nanti gua buat pendeknya, gradasinya di bagian samping dan belakang. Terus bisa jadi patokan juga sepanjang apa rambut bagian atas. Nah, kebetulan rambut bagian belakangnya, belakang area atas belakang ya, itu gue potong sepanjang baseline yang udah gue buat tadi. Nah, nih teman-teman yang baru gabung nih mesti cek juga nih video-video gue yang lama supaya kalian tahu yang gue maksud baseline itu apa. Karena selain baseline nanti ada guideline, ada middle line, ya pokoknya itulah cara gue. Yang cara gue ini yang belum tentu benar atau terbaik, yang pasti inilah yang gue lakukan tanpa berniat untuk mengajari atau menggurui, yang setidaknya gue menge-share apa yang gue lakukan dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang bukan tukang cukur juga, ini bisa jadi referensi buat kalian, gaya rambut kalian yang pengen kalian buat atau yang pengen kalian aplikasikan, ya nggak sih? Gimana cara ngomong ke tukang cukurnya bang? Nah, ini juga sering banyak yang tanya. Gimana cara sering terjadi kesalahan motong adalah biasanya kesalahan di awal. Menurut gue ya, kesalahan di awal yaitu komunikasi. Si customer bingung cara nyampeinnya kayak gimana, sedangkan tukang cukurnya juga bingung ngenangkepnya kayak gimana. Nah, makanya harus diperbaiki komunikasinya. Jadi si customer atau pelanggan yang pengen cukur nih, kalau lo bingung, kasih aja foto atau video yang pengen lo mau. Tapi ingat, lo jangan tiru mentah-mentah. Lo harus menyesuaikan kondisi rambut dan bentuk kepala lo juga. Nah, buat barbernya atau tukang cukurnya,
lo jangan pasif-pasif juga, lo harus aktif nanyain gimana sih kira-kira seleranya tuh sukanya pendek atau jangan terlalu pendek, tipis atau jangan terlalu tipis. Jadi kayak gitu teman-teman. Pokoknya perbaiki komunikasinya sampai klik, kalian sepakat ini loh model yang dimau. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai apa yang diinginkan. Itu ya sedikit tips dari gua tentang kayak gimana cara ngomong ke tukang cukur atau tukang cukur menanggapi customernya. Bingung gak sih kalian apa yang pengen gue jelasin? Mudah-mudahan gak bingung lah ya. Pokoknya kalau bingung tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa gue jawab. Kalau nggak bisa gue jawab ya kita belajar lah di situ. Karena gue juga kan masih belajar. Ya nggak sih? Jadi bagian atas tadi udah gue potong, lanjut ya. Jadi bagian atas tadi udah gue potong. Terus gue keringin, ya udah. Tinggal sedikit tacap-tacap aja, sentuhan-sentuhan terakhir. Jadi bagian ujungnya lagi gue sasak kali ini pakai gunting penipis, atau gue tipisin pakai gunting sasak. Bisa kebalik-balik gitu ya. Yang penting bagian ujungnya natural, bertekstur, makanya gue tipisin pakai gunting sasak, atau gue sasak pakai gunting penipis. Seru nggak ya kebalik-balik? Terserah kalian sebutnya apa. Ya gue sering nyebutnya adalah gunting sasak. Oke? Ntar gue batuk dulu. Kebiasaan nih, gue kan ngerokok jadi sering batuk kalau. Oh iya, jadi teman-teman, gue ngisi suaranya ini kan nggak pakai skrip ya. Pokoknya videonya gue puter terus gue isi suaranya gitu aja. Jadi mohon maklum kalau memang suka ada kepleset kata-kata dan belibet. Ya iya, karena gue ngisi suaranya nggak pakai skrip. Gue puter videonya, ya udah gue isi suaranya kayak gitu. Jadi rule gua ngeditnya. Jadi ya mohon maklum kalau memang banyak kata-kata gua yang salah. Oke, tinggal di styling. PM gua aplikasikan hair powder nanti dan selesai. Pokoknya nanti gua kasih before and afternya. Nah, ini video ini kalau memang teman-teman pengen potong kayak gini, kasih video afternya, before and afternya ke tukang cukur kalian. Kalau lo bingung cara nyampein lo pengen potong gimana. Oke, gitu aja ya. Udah mulai batuk gua. Jadi udah gitu aja, gua pamit aja. Gua Dedi pakai Y, bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gua yang salah dan tidak berkenan. Gua tunggu pertanyaan kalian dan komentar kalian di kolom komentar. Saran, kritik, cacian juga. Apalagi ya? Ya itu tadi. Udahlah bingung. Thank you dan bye.